Eh, Kemarin itu gue lihat seperti kayak Asnawi tuh nggak fit ya kemarin ya, makanya nggak main full. Terus di belakang Jordi Amat juga gue lihat mulai agak menurun ya. Semoga aja STY punya keberanian lebih membuat terobosan terutama di lini pertahanan, karena itu terus yang kita diekspos sama lawan ya. Kan kita sebenarnya punya opsi misalnya mainin Sen Patinama ataupun Sandy Walsh dari awal gitu ya, supaya pattern kita tuh nggak itu mulu. Kalau diperhatiin kan sejak lawan Iran tuh yang pertandingan kedua ya, walaupun kita nggak lihat secara utuh, tapi kan pakemnya dia udah kelihatan. Belakangnya pasti Elkan Bagot, Rizky Ridho, terus sama Jordi Amat, terus tengahnya pasti tuh si Justin Hapner sama Ivar Jenner gitu kan. Paling kita ngisinya tuh di kanan kiri kan Yakob Sayuri ataupun Pratama Arhan, depannya Marcelino, terus Rafael Strike ataupun juga Witan misalnya. Itu aja tuh. Jadi harus ada perubahan komposisi menurut gue sih. Kalau lawan Vietnam harus lebih greget. Kemarin tuh mainnya tuh kurang greget. Vietnam tuh tahu sendiri mainnya kan kadang-kadang nakal gitu. Triki ya. Iya, kalau kitanya terpancing, kitanya nggak lawan ya mati kita. Kita harus lebih garang besok. Nggak ada cerita itu. Itu harga diri, bos. Jadi selain triki tadi, apa yang diwaspadai dari Vietnam ini? Sebenarnya yang diwaspadai itu kitanya sendiri. Jangan bikin sendiri. salah. Kita gampang banget bikin salah. Di level turnamen seperti Piala Asia gini, itu kesalahan sedikit aja udah bahaya kita, karena ini bukan kompetisi. Begitu salah kita dihukum, kita kalah, kesempatan kita untuk melaju makin berat gitu. Dan besok udah nggak ada lagi kesempatan. Lu harus menang, nggak ada cerita. Jangan bikin salah, itu udah satu kemenangan moral buat kita. Karena seringnya kan gol-gol kita kan kesalahan di belakang sebenarnya. Dan ya itulah, mau apa lagi tuh pemain-pemain yang udah paling top yang ada sekarang kan. Tapi mereka sendiri aja masih gampang bikin salah gitu. Juga, tapi kalau ngeliat untuk kans lolos sejauh ini di 2 pertandingan sisa gimana? Jujur berat. Tapi kita punya harapan kalau kita menang sama Vietnam. Kita masih bisa sedikitnya ngintip peluang lolos dari peringkat 3 terbaik lah. Walau itu nggak gampang juga, karena kan bersaing sama yang lain ya. Kalau lawan Jepang udah lah, lupain lah lu. Lawan Jepang mau ngapain lagi? Tidur aja udah. Berarti lawan Vietnam itu marginnya gol harus banyak ya? Yes, karena pengalaman Piala Asia sebelumnya ada tim peringkat 3 terbaik itu lolos, gue lupa nama timnya, poinnya 3, tapi golnya kompetitif gitu. Karena sekarang kita udah kecolok 2 ya. Nah, Vietnam juga kecolok 2, tapi dia kan masukin 2. Jadi emang penentuannya di Vietnam. Gitu sih. Vietnam kan menjadi salah satu tim yang sulit dikalahkan Sintayong di ASEAN. Kira-kira apa sih penyebabnya atau kenapa kok sulit dikalahkan Vietnam? Mentalitas sih menurut gue, mentalitas. Vietnam itu mungkin mereka karakternya itu masih peninggalan Pak Hang Seo ya. Jadi tough, Spartan gitu, dan agak-agak tricky. Dan kita itu nggak bisa ngeladenin itu. Kita terpancing. Emosi ya. Begitu terpancing kita hilang. Kalau dia terpancing dia tetap main, skemanya tetap jalan. Kalau kita berantakan. Seberapa berpengaruhnya pemain-pemain naturalisasi di timnas Indonesia untuk di Piala Asia ini? Untuk di Piala Asia ini melihatnya permainan kemarin tuh beberapa pengaruhnya. Gue lihat masih kecil ya. Bukan berarti mengecilkan effortnya mereka, tapi mungkin karena baru bergabung ya, belum lama, kemudian chemistry mereka pemain-pemain hebat di klubnya masing-masing, kita harus akuin. Tapi kan begitu main dalam satu unit kan butuh chemistry, dan gue lihat itu chemistry-nya nggak jalan. Gue nggak tahu kenapa gitu. Harusnya mereka cepat adaptasinya, karena situasi yang sama juga dialami oleh tim-tim lain kan. Tapi di kita kok nggak bisa gitu loh. Dan mau gue nih kalau udah kalah ya udah kalah, nggak usah banyak alasan gitu. Kalau kalah ya kalah. Evaluasi, introspeksi aja ke dalam. Kurangnya kita apa gitu. Ini 90 menit nih, lu manfaatin. Lihat dari statistiknya aja. Kita ball position kalah, kita battle ground-nya kalah, terus kita creative chances-nya kalah, ya kalah gitu. Jadi nggak usah lagi alasan ini itu. Fokus aja ke dalam. Thank you Bung Yuke. Ngerti kan? Karena dia banyak alasan. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.